Selamat pagi para dosen dan teman-teman. Saya Vitalis Nampar SAG, mahasiswa PPG BID 1 tahun 2024 pada STK Santo Yakobus Merauke. Saat ini sedang mengikuti PPL di SMP Negeri 3 Reok, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya akan menyelenggarakan praktek modul ajar 2 materi tentang sakramen perkawinan pada kelas 9. Ya, selamat siang anak-anak terkasih. Siang, Pak. Masih sehat? Masih, Pak. Semangat? Semangat, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita siapkan hati untuk berdoa kepada Angel. Jadi silakan untuk memimpin kita dalam doa. Semoga kami mampu untuk menemukan nilai itu sehingga dapat menjadi bekal-bekal pada saat kami menjalani panggilan-Mu. Engkau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih kepada Angel yang sudah memimpin kita ke dalam doa. Baik, sebelum kita lanjut, Pak akan cek kehadiran. Maria Flaviana Etrin, Mariani Arcangela Anum, Ada Pak. Skolastika Laura Tanjang. Ada Pak. Baik, hari ini kita masuk di tema yang kedua, yaitu tentang sakramen perkawinan. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah bahas bersama materi tentang cita-cita. Ada yang belum dipahami berkaitan dengan materi minggu lalu? Tidak ada Pak. Semua sudah dipahami ya? Sudah, Pak. Oke, baik, bagus. Baik, kita mulai dari yang pertama. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu memahami berbagai pandangan masyarakat tentang perkawinan. Tujuan yang kedua adalah memahami pandangan gereja tentang perkawinan. Bagaimana gereja memandang perkawinan. Lalu yang ketiga, dapat menjelaskan perkawinan sebagai sakramen. Lalu yang keempat, dapat menjelaskan sifat perkawinan sebagai sakramen. Dan yang kelima, dapat menjelaskan tujuan perkawinan menurut ajaran gereja. Sebelum kita masuk di bagian ini, seperti biasa, kita buat kesepakatan dulu. Salah satunya adalah tidak boleh ribut. Yang kedua, tidak boleh saling ganggu teman. Baik, kita mulai dari yang pertama, memahami makna hidup perkawinan dalam masyarakat. Mari kita lihat, kita membaca dan menyimak cerita tentang kesetiaan dalam perkawinan. Sang Yesus memang, tetapi itulah dengan cara percaya, karena dalam ajaran Kristen kesetiaan itu adalah kunci perkawinan itu suci karena diikat oleh Tuhan sendiri. Baik, setelah kita menyimak video tadi, setelah kita mendengarkan kisah kesetiaan dalam perkawinan, Pak akan bagikan LKPD kepada kita sekalian untuk dikerjakan secara mandiri. Oke, sudah? Baik, kita lanjut. Kita mulai dari yang pertama. Apa pesan yang hendak disampaikan dalam cerita tersebut? Coba. Ada yang lain? Oke, Betran, silakan. Kita sebagai umat Kristen tidak boleh bercerai. Jika kita bercerai, itu artinya kita memutus hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Pesan dari kisah ini tadi adalah
supaya umat atau pasangan Katolik tidak boleh bercerai. Karena apabila bercerai, sama halnya kita memutus hubungan kita dengan Tuhan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah nilai-nilai hidup berkeluarga yang kalian temukan dalam cerita tadi, atau dalam kisah tadi? Saya Pak. Yang lain? Ada? Oke, Andrea. Kesetiaan, selalu berdoa, selalu sabar, setia sampai ajal menjemput. Dan kunci dari kesetiaan adalah selalu berpegang pada janji Tuhan, yaitu yang disatukan Allah tidak boleh disekalikan oleh manusia. Iya. Kesetiaan, selalu berdoa, apa lagi? Sabar. Baik. Yang ketiga, apakah nilai-nilai hidup berkeluarga yang kalian temukan berlaku secara umum di masyarakat yang hidup dalam keragaman adat istiadat, budaya, dan agama? Ya, Angel? Ya, karena nilai hidup berkeluarga itu masih menjadi hal yang perlu dipegang teguh oleh semua pasangan suami istri Katolik di lingkungan kita. Karena pasangan yang sudah menikah harus berpegang teguh pada janji perkawinan mereka, sebab setiap pada pasangan sama dengan setia pada Tuhan. Iya, setia pada pasangan sama dengan setia pada Tuhan. Tangan untuk ketiga orang yang sudah terlibat aktif dalam. Baik, adik-adik sekalian, panggilan hidup berkeluarga merupakan salah satu bentuk keikutsertaan manusia dalam karya Allah. Ya. Jadi Allah memanggil manusia untuk ikut serta dalam karya kewartaannya untuk mewartakan kerajaan Allah. Juga untuk ikut serta dalam pemeliharaan alam ciptaannya. Perkawinan sering diartikan sebagai persekutuan antara pria dan seorang wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total, ya, dengan persetujuan bebas dari keduanya. Ada beberapa pandangan tentang perkawinan, ya. Misalnya, ada orang memandang bahwa perkawinan sebagai kontrak atau perjanjian. Lalu, ada juga pandangan yang hanya menekankan perkawinan dari segi tujuannya, hanya untuk mendapatkan anak atau keturunan. Seolah perkawinan itu hanya untuk memperoleh keturunan. Kalau tidak memperoleh keturunan, maka boleh bercerai, cari istri lagi, atau cari suami lagi. Lalu ada juga yang menghubungkan perkawinan itu sebagai usaha untuk memperoleh status. Ya, misalnya, ya, ada orang yang menikah karena hanya untuk mendapatkan harta. Baik, ada pemahaman yang keliru tentang perkawinan menjadi salah satu sebab, ya, banyaknya hidup perkawinan yang putus di tengah jalan. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kita lanjut ke bagian yang berikut. Hari ini Pak akan tugaskan kalian untuk mengerjakan satu proyek, membuat video, ya, dan juga melakukan wawancara kepada orang tua dan juga kepada keluarga Katolik yang menurut penilaian Anda baik. Jadi untuk kelompok pertama, Adrian, Gio, Saksi, dan Naum. Kelompok kedua ada Angel, Lola, Chandra, dan Ivan. Kelompok 5 ada Aurel, Vano, Etrin, dan Kirlan. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, buatlah video saat wawancara berlangsung dengan posisi landscape, ya. Lalu yang kedua, semua video tersebut digabungkan menjadi satu, ya, sehingga dapat menjadi suatu proyek yang berkualitas. Kelompoknya siapa yang berani untuk tampil pertama? Oke, kelompoknya Tarik, ya.
Oke, baik. Supaya kita lebih rileks, kita berdiri. Ya Pak. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Terima kasih kepada perwakilan dari setiap kelompok tadi yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya di depan teman-teman. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk di bagian yang kedua, memahami ajaran gereja tentang makna perkawinan. Pak akan bagikan LKPD, dan di dalam LKPD ini ada teks kitab suci, ya, untuk anak-anak bacakan, lalu kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam LKPD. Baik, LKPD-nya Pak sudah bagikan, ya. Jadi baca teks Kejadian, teks Efesus, dan juga teks Matius itu yang ada di LKPD masing-masing. Peserta didik menuliskan pesan kitab suci berkaitan dengan sakramen perkawinan dalam kertas flip. Kertas ini saya akan bagikan ke semua kelompok. Lalu ditempelkan di kertas manila yang dipajangkan di depan kelas di papan tulis sebentar. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, sekarang saatnya Pak akan simpulkan semua apa yang sudah didiskusikan, apa yang sudah kita kerjakan, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Dalam Kejadian tadi, ya, menegaskan bahwa sejak penciptaan manusia pertama, ya, Allah telah melakukan keluhuran dari sebuah perkawinan. Jadi perkawinan itu luhur. Allah telah menyatakan bahwa perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi menjadi satu keutuhan yang tak dapat dipisahkan. Jadi Allah yang menyatukan manusia, ya, untuk hidup dalam perkawinan. Lalu keluhuran perkawinan dalam gereja Katolik karena campur tangan Allah yang dikukuhkan dalam bentuk sakramen. Ya. Hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang diikat dalam perkawinan adalah hubungan yang bersifat pribadi yang didasarkan pada kasih. Dalam Efesus bab 5 ayat 2 sampai 33, di sana dikatakan perkawinan dalam gereja Katolik disebut sebagai sakramen karena melambangkan hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Ya. Jadi perkawinan yang diselenggarakan oleh, ya, pasangan Katolik itu melambangkan atau sebuah simbol hubungan antara Kristus dengan gereja. Lalu yang berikut, sifat perkawinan Katolik pada hakikatnya adalah monogami. Ya, monogami itu perkawinan yang terjadi hanya pada satu orang istri dan satu orang suami. Tidak lebih dari itu. Ya. Lalu tak terceraikan. Kalau sudah dimateraikan dalam perkawinan, maka perkawinan itu selama-lamanya.
tidak terceraikan. Maka konsekuensinya harus tetap setia. Ya. Ciri-ciri hakiki perkawinan ialah yang pertama itu kesatuan dan sifat tak dapat diputuskan. Lalu yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Baik, itu untuk kesimpulan akhir dari semua pembelajaran yang kita telah selenggarakan bersama hari ini. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kita lanjut ke sesi refleksi. Kembali, Pak mengajak kalian untuk bereskan semua yang berantakan di atas meja itu, ya. Rapikan kembali tempat duduknya. Kita siap untuk masuk sesi refleksi. Sampailah kita pada akhir pembelajaran kita hari ini. Mari saat ini kita tenangkan hati kita. Kita masuk dalam suasana refleksi. Kita pejamkan mata kita. Kita resapi semua yang kita telah dapatkan, yang telah kita alami sepanjang pembelajaran berlangsung. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kalian telah bersama mempelajari tentang sakramen perkawinan. Ingatlah hal apa saja yang telah kalian pelajari hari ini. Dasar dari perkawinan, tujuan perkawinan Katolik, dan ciri dari perkawinan Katolik. Dalam gereja sangat menekankan bahwa dasar dari perkawinan adalah cinta antara seorang laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan dasar cinta tersebut, bahtera rumah tangga yang dibangun akan tetap utuh dan saling setia. Sebagai seorang anak, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk ikut membina kerukunan di rumah dan di keluargamu? Sebagai anak, kalian tentu ikut menjaga keharmonisan di dalam keluarga, sehingga keluarga menjadi tempat yang nyaman bagimu untuk bertumbuh dan berkembang. Dalam heningan ini, tuliskanlah hasil refleksimu dalam lubuk hatimu dan dituangkan dalam catatanmu sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, kasih-Mu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami, terutama melalui keluarga kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami, terlebih orang tua kami, agar mereka senantiasa mengalami kasih dari-Mu. Dampingilah keluarga kami, agar keluarga kami menjadi keluarga Kristiani sejati, yang meneladani keluarga kudus di Nazaret. Bantulah kami, agar dapat turut serta mengusahakan keharmonisan di dalam keluarga dan rumah kami masing-masing, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.